And a leader is not the proof you are smarter than the others. A leader's job is to making sure everybody giving their smart ideas out. You listen to them, and sometimes you make a stupid decision because you have to balance. IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Jadi seorang pemimpin yang baik itu justru kalau dia dikelilingin oleh orang-orang ya yang memberikan masukan, bukan semuanya yes. Apa yang dikatakan pemimpin itu diiyakan. Ya, pemimpin yang salah semua ikut salah. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, dia tahu ya. Dia harus tahu, dia tidak boleh dikelilingin oleh para yes man itu. Pemimpin itu harus memberikan contoh. Anda tidak bisa menyuruh orang membaca kalau Andanya tidak mau membaca. Anda tidak bisa menyuruh orang untuk jujur sementara Andanya itu terbukti tidak jujur. Harus walk the talk perbuatan kita supaya kita dihormatin oleh. Nomor 2, leader has to be seen. Itu ada di buku saya. Bahwa pemimpin itu harus terlihat. Jangan jadi pemimpin yang tidak pernah nimbrung. Jangan jadi pemimpin yang cuma di dalam ruangan kantornya aja yang tidak bisa ditemuin orang. Jadi Anda harus egaliter, Anda harus down to earth, Anda harus bergaul, Anda harus samperin mereka, Anda harus ngobrol dengan mereka, Anda dengarkan. Amancio Ortega yang punya Zara itu sampai sekarang dia nggak punya meja tuh di kantor. Ini konglomerat, salah satu orang terkaya di dunia, dia tidak punya meja. Supaya apa? Supaya bisa berkeliling, melihat tukang jahit, melihat tukang potong, melihat diskusi dengan manajemen. Itu juga menarik sekali dan itu juga yang saya lakukan pada saat saya memimpin TVRI. Saya mungkin 80% itu di luar saya rapat ya, saya keluar tuh, saya ke studio, saya ke master control ya, saya ngecek semuanya, saya ketemu mereka, saya sharing. Jadi itu penting. Jadi kalau Anda ingin menjadi leader, 1, lead by example. Ya, nomor 3, jadilah leader yang dipercaya, bukan ditakuti. Jadi leader yang dipercaya. Dia percaya kalau kepemimpinan kita akan membawa kebaikan bagi perusahaan dan bagi dirinya. Karena kalau perusahaannya naik, bagus kan dia akan dapat bonus yang lebih besar. Kan begitu. Jadilah pemimpin yang dipercaya, dihormati, ya bukan ditakuti. Ada leader yang ditakuti. Kalau datang, awas, bos datang. Bukan begitu. Paham ya? Untuk supaya kita dihormati, kita juga harus menjaga kehormatan kita dan kita harus menjadi pribadi yang layak untuk dihormati. Yang omongannya bisa dipertanggungjawabkan, yang memenuhi janjinya, yang memberikan arah, yang memberikan logical thinking, begini loh, yang memberikan ide-ide yang nggak ngaco, yang konsisten. Banyak sekali. Semoga Anda menjadi leader yang baik. Seorang pemimpin itu kan orang yang harus mengerti persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsanya dan dia memformulasikan problema-problema itu dan memberikan satu solusi yang cerdas untuk mengatasinya. Kalau nggak memenuhi syarat adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Pemimpin terburuk adalah pemimpin yang diam, takut risiko, tidak mau ngambil keputusan. Mending jadi pemimpin yang salah ngambil keputusan, terus dia koreksi, ketimbang pemimpin duduk diam. Saya selalu percaya satu kegiatan itu kalau dalam bentuk organisasi apapun bentuknya, kalau internalnya itu sudah putus asa, saya kira outputnya nggak akan baik. Waktu saya masuk, saya keliling sih, ngobrol dan sebagainya gitu. Ya, we do our things in our own way. Selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, kita jalan. Oke. Nah, kita perbaiki penghasilan, nah sambil memperbaiki semangat intern, memperbaiki disiplin intern dulu. Pelayanan publik itu, good public service must start from within, dari internal organisasi itu. Nggak bisa masyarakat itu diminta harus disiplin tanpa kita sebagai pelayannya itu tidak disiplin. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Kalau rumah tangga bisa, juraganya disiplin, pembantunya tidak disiplin, dikeluarkan. Ya, tapi kalau publik nggak bisa. Ya, pembantunya harus disiplin supaya tuannya disiplin. Yang pertama yang kita lakukan ya membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Menurut saya niat kita ini memang ingin mengangkat mereka. Niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Undang mereka, saya ajak makan siang, masih belum ketemu, ajak makan malam, masih belum ketemu 3 hari undang lagi makan siang, belum ketemu. Saya pernah mengundang
sampai 54 kali untuk memindahkan satu kawasan ke tempat ketemu. Jadi ada yang namanya pendekatan kelompok dilakukan. Kemudian kan ada yang vokal, 1, 2, 3, 4, 5 pasti ada yang vokal. Kemudian pendekatan personalnya juga ada. Kemudian kita harus ngerti, tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka apa. Kemudian dibuatkan sebuah proposal lapangan. Jangan sampai kita ini top down ya, tahu-tahu langsung pindah. Padahal nggak tahu sebenarnya problem mereka apa, masalah mereka apa. Belum. Makan siang itu yang pertama saya ajak makan siang, setelah itu saya suruh pulang. Lupa nggak ada dialog, katanya mau digusur. Oh, saya hanya makan siang kok. Yang ngajak makan siang kok, ya sudah pulang gitu. Kalau saya pengennya ada sebuah solusi permanen, terselesaikan secara permanen. Sehingga itu yang kita lakukan. Kalau hanya pengen cepat bersih aja, beri waktu saya 2 hari, saya bersihkan. Saya siapin sapol saya 2.000, gebukin terus, bersih lah. Tapi itu tidak menjadi opsi Tapi Bapak? tidak, enggak. Saya memandang PKL ini adalah aset ekonomi. Potensi ekonomi yang harus di-create, harus dikreasi sehingga mereka menjadi terangkat kesejahteraannya.